Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu di antara sekian banyak hikmah disyariatkannya puasa Ramadan adalah kita ditarbiyah atau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh untuk menjadi orang-orang yang jujur. Apa kaitannya puasa dengan membangun manusia yang jujur? Perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah satu ibadah yang unik dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Keunikannya adalah karena puasa ibadah yang sirriyah, ibadah yang disembunyikan atau ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tidak bisa dilihat secara langsung apakah seseorang itu melaksanakan ataupun tidak. Berbeda dengan ibadah sholat, zakat, ataupun haji, semuanya bisa dilihat. Tetapi ibadah puasa tidak dilihat, dan karena tidak dilihat, sehingga setiap orang berpeluang untuk tidak jujur. Setiap orang berpeluang untuk mengatakan saya puasa, padahal ia tidak berpuasa. Boleh jadi ia tidak menyatakan dengan pengakuan, tetapi pura-pura lapar, pura-pura bibirnya kering, pura-pura banyak meludah, sehingga orang lain berpersepsi bahwa ia adalah orang yang berpuasa. Padahal semua isyarat-isyarat tersebut bukanlah indikasi seseorang dikatakan berpuasa. Orang yang bibirnya kering belum tentu ia berpuasa. Orang yang banyak meludah belum tentu ia berpuasa. Orang yang kelihatan kurus dan lapar belum tentu ia juga berpuasa pada waktu itu. Disinilah letak benang merah yang menghubungkan antara ibadah puasa dengan pendidikan kejujuran. Karena kita semua berpuasa semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menyatakan kepada orang lain bahwa kita hari ini sedang berpuasa. Kita tidak perlu membuat isyarat-isyarat seperti yang telah disebutkan di atas. Tetapi kita sendiri dengan Allah yang paling tahu bahwa kita sedang berpuasa pada saat ini. Disinilah letak nilai penanaman kejujuran itu. Kejujuran muncul karena ada satu faktor yang sangat berharga yang ditanamkan oleh pendidikan puasa, yaitu pendidikan taqarrub ilallah, pendidikan atau penanaman perasaan senantiasa dalam keadaan diawasi oleh Allah, keyakinan bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah, karena Allah senantiasa mendengar setiap perkataan, Allah senantiasa mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh manusia, Allah Maha mengetahui apa saja yang disembunyikan oleh manusia. Jika muraqabatullah sudah tertanam dalam jiwa, maka akan lahirlah sifat kejujuran. Bahkan secara bersamaan juga akan lahir sifat takut pada Allah, sehingga ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Sebab setiap ia hendak melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya ia tidak akan menemukan satu tempat pun dimanapun di dunia ini yang aman dari penglihatan Allah. Ketika ia ingin bersembunyi di dalam kamar, di dalam goa, maupun kalau bisa di lorong waktu pun sekalian, Allah tetap akan melihat. Ketika ingin bersembunyi dimanapun berada, Allah tetap akan melihat. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Di akhir ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan maknanya bahwa
Dia senantiasa melihat kamu, Dia senantiasa melihat kalian, Dia senantiasa mendengar kalian, dan Dia maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita yakin jika orang lain tidak melihat perbuatan kita, dan kita juga yakin orang lain tidak merekam pembicaraan kita, tetapi Allah melihat dan Allah merekam seluruh percakapan hambanya. Semua perbuatan kita di hari kiamat akan diputar kembali ibarat film pada hari ketika seluruh hal-hal yang tersembunyi dari kita akan diperlihatkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua yang kita lakukan akan terungkap nanti di yaumil hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tariq ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tublas sarair. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Ayat tersebut di dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, Allah akan membangkitkan manusia dari kubur mereka. Pada hari ditampakkan segala rahasia seperti isi hati manusia, meliputi keyakinan, niat, dan rahasia-rahasia yang belum pernah ditampakkan waktu hidup di dunia. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah. Kiranya cukup sekian. Segala kesalahan mohon maaf. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.